Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah, senantiasa marilah kita bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat adalah makhluk istimewa. Dalam berbagai keterangan, mereka adalah ciptaan Allah yang paling taat kepada segala titahnya. Makhluk yang konon diciptakan sebelum manusia ini kerap dikisahkan sebagai makhluk yang diciptakan dari cahaya, tidak memiliki syahwat, serta tidak pernah membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, patut kita ketahui, malaikat juga pernah mengajukan pertanyaan kepada Allah, atau sebut saja memprotes dan menggugat. Setidaknya ada dua gugatan penting malaikat yang dicantumkan di dalam Al-Quran yang berurusan dengan manusia dan segala tingkahnya. Perkataan malaikat menegaskan mereka lebih mampu untuk mengelola bumi daripada manusia. Kedua pertanyaan ini disarikan dari kitab Al-Jami' lil Ahkam Al-Quran yang populer dengan tafsir Al-Qurtubi karya Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubi. Pertanyaan pertama disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-30 sampai 32. Ketika Allah bermaksud menciptakan manusia dan hal itu diketahui oleh para malaikat, mereka pun bertanya, "Apakah engkau hendak menjadikan di bumi ciptaan yang akan membuat kerusakan di sana serta saling menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu." Tuhan menjawab singkat, "Sesungguhnya aku tahu apa yang tidak kalian tahu." Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia pertama pun diciptakan. Selanjutnya Allah menguji Nabi Adam dan para malaikat dengan beragam hal. Namun malaikat tidak mampu menjawabnya. Mereka pun mengakui ketidakmampuan mereka. Maha suci Allah, tiada pengetahuan bagi kami selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Gugatan malaikat yang kedua adalah sebagaimana ditafsirkan oleh Imam Al-Qurtubi dari surah Al-Baqarah ayat ke-102. Setelah manusia berada di bumi, malaikat meninjau bahwa manusia ini sudah kelewatan dalam membuat pelanggaran, apalagi sebagai makhluk yang digadang-gadang menjadi khalifah pengelola bumi. Sekali lagi mereka mengajukan keheranan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai tindak lanjut atas itu, Allah memerintahkan dua jenis malaikat untuk bertugas di bumi sebagaimana manusia. Konon nama keduanya adalah Harut dan Marut. Keduanya diberi kemampuan seperti manusia, baik secara akal maupun syahwat. Baru sekian waktu berjalan dengan rupa-rupa tugas manusia itu, mereka pun tergoda pada seorang perempuan. Keduanya merayu perempuan yang diminati itu. Tapi seiring waktu, sang perempuan akan menyambut rayuan mereka jika kedua malaikat yang dimanusiakan itu mau meminum arak dan mau membunuh. Kedua malaikat itu kepalang tanggung, berujung resah dan mereka pun merasa gagal. Batin mereka menjadi manusia itu sangatlah tidak mudah. Dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-102, "Wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'ala al-malakaini bi Babil Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad 'alimu liman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wala bi'sa ma syaraw bihi anfusahum law kanu ya'lamun." Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan pada masa kerajaan Sulaiman
Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu melakukan sihir, padahal Sulaiman tidak kafir dengan tidak mengerjakan sihir. Hanya setan-setanlah yang kafir dengan mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya, dan mereka itu tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi Allah, sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, andai mereka mengetahui. Begitulah kisah daripada Harut dan Marut. Lantas siapakah sebenarnya Harut dan Marut? Benarkah keduanya malaikat yang Allah utus? Para mufassir berlainan pendapat tentang yang dimaksud dengan dua orang malaikat itu. Ada yang berpendapat mereka betul-betul malaikat, yang ada pula berpendapat yang sebandang dengan ada yang berpendapat mereka betul-betul malaikat, dan ada pula yang berpendapat bahwa mereka adalah orang yang dipandang soleh seperti malaikat. Ada pula yang berpendapat bahwa mereka adalah dua orang jahat yang pura-pura soleh seperti malaikat. Orang Yahudi berpendapat dua malaikat yang disebut di dalam ayat di atas, yakni Harut dan Marut, adalah istilah dari malaikat Jibril dan Mikail. Dalam pandangan mereka, keduanya lah yang mengajarkan sihir kepada Nabi Sulaiman. Namun Allah Subhanahu wa taala mendustakan tuduhan orang Yahudi tersebut dan memberitahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa malaikat Jibril dan Mikail tidaklah menurunkan sihir. Allah juga menyucikan Nabi Sulaiman alaihi salam dari tuduhan palsu menyebarkan sihir kepada manusia. Allah memberitahu Bani Israel bahwa sihir merupakan perbuatan setan. Allah memberitahu kepada Bani Israel bahwa sihir merupakan perbuatan setan. Allah memberitahu kepada Bani Israel bahwa sihir merupakan perbuatan setan yang diajarkan kepada manusia di Babel, dan yang mengajarkannya adalah dua laki-laki yang bernama Harut dan Marut. Imam Al-Qurtubi berpendapat kata Harut dan Marut di dalam Al-Quran adalah pengganti dari kata setan. Kata ma dalam kalimat wa ma unzila alal malakaini merupakan makna nafi, bukan sebagai isim mausul yang bermakna yang. Jadi kata ma merupakan negasi yang diatofkan kepada wa ma qadar Sulaiman. Karena itu kata Harut wa Marut merupakan badal atau pengganti dari kata setan. Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, Ibnu Katsir sependapat dengan pandangan Imam Al-Qurtubi. Namun Ibnu Katsir berpendapat bahwa Harut dan Marut merupakan pengganti setan. Sebab kata beliau, hal itu tidak sejalan dengan gambaran setan. Sungguhnya setan itu tidak memiliki naluri yang mendorong manusia untuk menasihatinya agar berbuat kebaikan. Saya lebih cenderung kata Harut dan Marut dalam ayat tersebut merupakan pengganti manusia. Karena itu beliau melanjutkan, makna ayat di atas adalah Sulaiman tidaklah kafir dan tidak diturunkan sihir kepada dua malaikat, namun setanlah yang kafir karena mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Yakni setan mengajarkan sihir kepada Harut dan Marut, yang keduanya adalah dua orang manusia. Kemudian keduanya mengajarkan sihir kepada manusia lainnya. Keduanya tidak mengajarkan sihir kepada khalayak sebelum berkata kepada mereka, sesungguhnya kami adalah fitnah. Maka janganlah kafir. Karena itu Harut dan Marut merupakan badal dari manusia yang memiliki fitrah memberi nasihat, papar Imam Ibnu Katsir. Banyak pihak mengatakan kisah seputar Harut dan Marut berkaitan erat dengan Israiliyat,
yang biasa diceritakan dan dibanggakan oleh kaum Yahudi. Muhammad bin Muhammad Abu Syahbah di dalam kitab Al-Israiliyat wal Mawdu'at fi kutubit tafsir juga menyebutkan kisah ini sebagai cerita Israiliyat. Sementara itu Sayyid Qutb dalam tafsirnya Fi Zalalil Quran menjelaskan sebenarnya kedua orang itu sudah melarang Bani Israel mempelajari sihir, sebab sihir itu dapat mencelakakan mereka. Namun Bani Israel tetap meminta keduanya untuk mengajarkan sihir tersebut. Akibatnya terjadilah fitnah yang menyebabkan seorang suami bisa menceraikan istrinya karena sihir itu. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu dapat menceraikan seorang suami dengan istrinya. Demikianlah kisah daripada Harut dan Marut. Maka apa yang bisa kita pelajari dari kisah itu? Kerap kali seseorang mengetahui orang lain melakukan kesalahan dan betapa mudah untuk merasa sok dan jumawa dengan kemampuannya. Sebagaimana Harut dan Marut ketika melihat manusia melakukan kesalahan, mereka merasa lebih baik daripada manusia, seakan-akan dia mampu melaksanakan tugas serupa. Hal itu semisal seorang penonton yang mencibir pemain seakan-akan dia lebih ahli, padahal jika posisinya dibalik, belum tentu dia dapat melakukan hal yang serupa. Hal ini mengajarkan kepada kita hendaklah kita memiliki sikap empati, bisa didahulukan daripada kesalahan yang dilakukan oleh pihak lain, agar saling menasihati dalam kebaikan menjadi solusi yang terbaik. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.